Rasa duka yang mendalam tentu saja sangat dirasakan oleh keluarga besar dan handai taulan atas kepergian Amer Az-Zikra yang begitu membuat semua orang sedih dan kehilangan. Hal itu juga dirasakan oleh sang kakak tercinta Alvin Faiz yang sangat kehilangan sosok Amer Az-Zikra yang menurutnya sangat mendadak dan tidak disangka-sangka. Selain itu, Alvin Faiz pun mengungkapkan bagaimana sang adik adalah sosok dermawan. Hal ini dikisahkan oleh Alvin Faiz yang mana Amer Az-Zikra tidak berpikir dua kali untuk memberikan uang 100 juta rupiah miliknya untuk diberikan ke pesantren. Selain itu, Alvin Faiz pun mengungkapkan kisah yang selama ini dialaminya, yang mana sang guru mengeluarkan pendapatnya sebulan yang lalu dan mengatakan bahwa Amer akan wafat terlebih dahulu. Alvin Faiz yang mendengar perkataan sang guru pun menyangka hal itu akan terjadi dalam periode yang masih lama. Namun siapa sangka perkataan sang gurunya akhirnya kini telah menjadi kenyataan dan Amer kini telah pergi untuk selamanya. Bola-bolanya udah ada belum, Pak? Berinfak tuh nggak mikir dua kali, Beb. Nggak mikir dua kali, langsung aja. Ada itu lagi butuh pesantren 100 juta, langsung 100 juta langsung kasih, langsung. Kalau saya mungkin masih mikir dua kali gitu kan. Tapi beliau tuh nggak ada, langsung ini, langsung kasih, langsung ini butuh ini, langsung kasih, langsung kasih. Masya Allah, beliau tuh Amar tuh memang sosok yang luar biasa. Saya meskipun kakak banyak belajar sama Amar, baik belajar. Dermawannya beliau luar biasa, terkenal dermawannya. Semua yang kenal sama Amar pasti tahu beliau tuh dermawan, baik, sabarnya luar biasa. Nyenengin orang, nggak punya musuh Amar tuh, nggak punya musuh, nggak ada yang, semuanya senang sama dia, luar biasa emang saya baik belajar sama Amar. Sempat ada firasat nggak? Mimpi Habib Hasan. Iya, mimpi Habib Hasan. Firasat ada, sebulan lalu gurunya Amar tuh ada yang bilang kayak ini sebenarnya nggak boleh saya sampaikan, cuma Amarnya udah wafat juga. Katanya Amar itu akan wafat duluan daripada Nazira. Sejak saat itu disiapin semua, Bib. Asetnya, ininya semuanya atas nama Nazira, atas nama istri kan. Saya berpikir, iya wafat duluan tapi masih lama gitu. Sebulan nggak tahu. Jadi emang nggak disangka-sangka gitu. Terakhir. Terakhir. Tapi Naziranya tahu masih pada saat itu?
Dadakan, benar dadakan. Kita mikirnya oke lah wafat duluan mungkin ya, cuman masih lama gitu. Jadi ada satu guru bilang gitu kan, Amar disiapkan semuanya begini-begini, nanti Amar wafat duluan. Cuman kita kan kiranya ya masih lama ya wafat duluan, tapi masih tua gitu. Tambah lagi Habib Hasan semalam. Iya, Habib Hasan juga mimpi katanya. Habib Hasan tuh gurunya Amr yang paling setiap malam Ahad datang ke majelis. Habib Hasan beliau bilang mimpi katanya ngeliat Abi kangen sama Amr. Yakin sekarang Amr udah sama Abi sekarang. Mungkin kondisi dari istrinya sendiri seperti apa saat ini? Iya, kondisi istri sedang berduka. Kita keluarga cuma bisa nguatin, masih kesabaran. Insya Allah semuanya kita temenin lah Nazira. Apalagi kan masih usia 6 bulan pernikahan, masih sangat-sangat sebentar sekali. Iya, masih masa-masa honeymoonnya gitu. Malam akan ada rencana tahlilan. Insya Allah disentuh lah. Apalagi Amr lagi pengen banget punya anak gitu kan, sampai ngupload di Instagram aplikasi apa tuh lupa. Pokoknya sama istri kalau punya anak begini nih, wah, seneng banget dikirim ke semua keluarga, ini punya anak begini gitu. Ingat itu semalam nangis lagi saya, ya Allah nggak kesampean. Kisah sedih pun sangat dirasakan oleh sang istri tercinta, Nadzira Syafa, yang begitu tidak menyangka jika Amer Azikra akan pergi meninggalkan dirinya untuk selamanya. Apalagi Nadzira tidak melihat tanda-tanda penyakit berat yang dialami oleh sang suami tercinta. Selain itu, Nadzira Syafa pun mengungkapkan detik-detik terakhir bersama dengan Amer yang meminta maaf kepada dirinya. Nadzira pun baru mengerti bahwa maksud sang suami meminta maaf kepada dirinya karena akan pergi meninggalkan dirinya untuk selamanya. Meski ikhlas akan kepergian sang suami, namun tak dapat dipungkiri dirinya masih tidak menyangka hingga saat ini. Dan air mata pun mengalir membasahi pipinya sebagai tanda dirinya telah kehilangan sosok suami yang baik hati. Saat-saat terakhir nemenin Bang Amar, Bang Amar itu kan udah masuk rumah sakit 4 hari yang lalu ya. Aku nemenin hari pertama sama hari kedua, karena hari ketiga keempatnya kan dia gituin mama. Terus aku dipanggil lagi pas Bang Amar masuk ICU. Di situ Bang Amar masih, walaupun dia udah ngos-ngosan ya, udah kayak gitu, masih sempat minta minum, masih sempat minta jus semangka. Terus dia minta maaf, aku bingung minta maaf apa, tapi ternyata ya minta maaf untuk pergi lebih dulu, kayak gitu. Firasat nggak ada. Bang Amar tuh sehat-sehat aja, bener-bener masih bercanda, masih apa ya, kayak nggak ada tanda-tanda, walaupun sebenarnya beliau memberikan banyak tanda-tanda, cuman aku nggak meyakini itu, nganggapnya bercanda aja, karena emang Bang Amar anaknya suka bercanda gitu. Berarti sebelumnya memang nggak ada riwayat penyakit? Riwayat sakit nggak ada, Bang Amar sehat walafiat. Cuman waktu itu kan sebelum divonis paru-paru, waktu itu dia sempat radang, cuman emang nggak sembuh-sembuh, sampai akhirnya kita ke rumah sakit lagi, ternyata divonis paru-paru. Terus kemudian divonis liver. Nah, di situ udah mulai ngedrop. Trombositnya aja dari pertama masuk itu sekitar 300.000, dan pas masuk ICU itu cuma 30.000, jauh banget. Parfumnya sampai pas Bang Amar udah nggak ada, divonis meninggal, aku langsung lari nyari jaketnya. Aku peluk jaketnya karena itu wangi khas dia. Semua gamis-gamisnya juga aku peluk-pelukin, karena itu benar-benar khas dia gitu. Aku nemu jati diri dia di situ. Aku langsung kangen lagi gitu. Aku ikhlas tapi aku rindu, kayak gitu. Wajar manusia.
mengatakan permintaan maaf Amer Azikra bukan hanya diucapkan kepada sang istri tercinta, namun juga kepada sahabatnya Syakir Daulay yang menceritakan bagaimana Amer sebulan yang lalu selalu meminta maaf dan mengatakan semoga dapat berjumpa kembali. Mengetahui hal tersebut, Syakir Daulay pun tidak menggubris perkataan Amer. Sebenarnya Amer sakit dari beberapa hari yang lalu. Dari sekitar 4 atau 5 harian yang lalu, ya kita pikir ya sebagai sahabat, ya cuaca lagi kayak gini kan ya sakit biasa gitu ya kan. Tapi ternyata Amer ngirimin kalau ada masalah di paru-parunya, ya kita juga masih husnuzon gitu ya. Udah semoga panjang umur gitu kan. Tapi lama kelamaan semakin kritis sampai kemudian ya tadi malam menghembuskan nafas terakhirnya di tanggal berapa semalam? Tanggal 19 hari ini. Tanggal 19 tadi dini hari jam 1 waktu Indonesia bagian barat. Tanggal 29 November pukul 1 dini hari di RS Sentul ya situ. Nah di situ kaget banget. Kita semua sahabatnya kaget. Syakir juga langsung ke RS. Syakir lihat Amer yang udah tinggal jasadnya aja, udah gak ada nyawanya. Syakir cium, badannya wangi banget. Dan kemudian ya Syakir pikir ya dia pantas dapetin itu, pantas syahid karena dia meninggal dalam keadaan sedang memperjuangkan dakwah abinya juga. Jadi ya wajar kalau kemudian jasadnya wangi, ya ketika dimandikan juga senyum gitu. Ya kita sahabat-sahabatnya semuanya, keluarga besarnya juga, teman-temannya, semua fans-fansnya juga pasti merasa sangat kehilangan karena Amer baru ya masih muda gitu, tapi ternyata ya itulah umur gitu. Ya kita semuanya banyak belajar lah selama ini dari Amer gitu, jadi kaget. Total baru berapa minggu mungkin Amer mulai mengeluhkan penyakit ini? Baru semingguan ini. Iya, tadinya sehat-sehat aja. Kemudian ketika kemarin banyak orang yang sakit, nah dia mulai sakit, nah kita pikir sakit biasa. Gitu. Almarhum sempat minta maaf juga katanya melalui story. Iya itu, jadi 3 hari yang lalu. Sebenarnya udah sebulan ini Amer tuh yang biasa ceria apa gitu, tiba-tiba biasanya kan kita suka ngebanyol, tapi beberapa minggu ini dia kayak Kir makasih ya, Kir maaf ya gitu. Sering bilang makasih sama maaf sampai terakhir kemarin, maafin ya katanya, semoga bisa ketemu lagi kata dia. Udah ya kita bercandain sebagai teman kan, kita kuatin juga apaan sih Mer gitu, itu mah sakit, yakin derajat, ampunin dosa. Tapi ternyata itu adalah sapaan dan permohonan maaf terakhir dari seorang sahabat yang memang selama ini menemani Syakir. Ada obrolan Dia tuh sebelumnya pengen banget ngobrol sama istrinya, itu pengen banget ngobrol sama istrinya. Dan apa ya, Amer tuh belakangan ini yang ngomongnya gitu aja, ngomongnya simpel, Kir pokoknya kita tetap sahabat ya mau gimana pun ya kan, mau gimana pun. Mungkin kemarin ada hal-hal yang ya urusan antara keluarga dari Alvin dan keluarga Syakir ada urusan, tapi kita bilang wah nggak ada urusan Mer, kita mah sahabat gitu ya kan, nggak ada urusan orang gitu, kita sahabat tetap. Sampai terakhir ya Kir makasih ya katanya, masih mau menerima terus udah ngebawa. Jadi Amer tuh susah banget dulu untuk kita bawa keluar Azikra gitu untuk ketemu Guru Syakir Habib Hasan Ja'far Segaf. Sampai akhirnya di akhir hidupnya dia ketagihan di Majelis Nurul Mustafa di Habib Hasan Ja'far Segaf. Makanya sampai terakhir sebelum meninggal juga Amer sempat bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ya itu makanya beberapa minggu ini itu aja yang diomongin Amer. Makasih ya Kir, maaf ya Kir kalau ada salah. Makasih ya. Gitu. Sosok Syakir. Apa? Amer tuh kocak orangnya. Ya, dia anak kiai tapi seru gitu, nggak kaku gitu ya. Makanya kita teman-temannya tuh mau yang dari kampus dari mana itu semuanya berteman sama dia gitu. Dan dia tuh bisa ngasihin suasana gitu, orang yang selalu menghibur ya, nggak pernah nyakitin orang, ya nggak pernah disakitin orang. Bahkan
belakang-belakangan malah disakitin sama banyak orang gitu kan, tapi itu jadi naikin derajat dia. Pokoknya Amir tuh sosok sahabat yang dia bisa ngimbangin lah gitu. Syakir kan kadang artis gitu ya kan, kadang ada sisi-sisi abstraknya, tapi dia tetap menerima gitu. Dan Amir tuh satu-satunya sahabat Syakir yang tidak melihat Syakir dari sisi artis gitu. Mungkin teman-teman yang lain kan udah tahu gitu, Syakir nih artis gitu. Tapi kalau Amir benar-benar memandang Syakir tuh sebagai sahabat gitu. Dia berani ngingetin, dia juga segede apapun masalah Syakir, dia bela-belain waktunya buat dengerin mas. Pertama rasa kehilangan kaget pasti ya. Tapi mencium kening itu salah satu kebiasaan orang-orang soleh ketika mereka meninggal. Jadi ketika orang-orang soleh meninggal itu kan rahmat Allah tuh kan itu berputar di atas jidatnya kan. Makanya orang-orang soleh rata-rata ketika ada orang soleh meninggal juga yang dicium keningnya. Dan ketika cium keningnya Amir, wah itu wanginya wangi misik, wangi apa, kasturi. Wah Syakir bilang ini wangi banget gitu kan. Pas Syakir tanya, ya kan abis koma kan, belum mandi belum apa, tapi bisa harum kayak gitu. Tapi ya akhirnya Syakir tanya, ini dipakein apa, nggak dipakein apa-apa. Oh, berarti syahid, salah satu tanda syahidnya juga jasadnya harum. Jadi baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kehilangan yang besar kita. Bagaimana ada anak muda yang soleh, tapi masya Allah luar biasa, ini mati yang indah menurut saya. Bagaimana orang seperti Amir, ganteng, bersih, baik, dermawan, masya Allah. Benar-benar kematian Amir ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya, bahwa semua pemirsa yang menonton acara ini, kita punya waktu yang pendek, nggak lihat tua, nggak lihat muda gitu ya. Kita bisa pergi kapan saja. Alangkah indahnya bila hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk taat, dimudahkan oleh Allah untuk sholat, dimudahkan untuk kita sedekah. Seperti juga anak muda yang soleh. Jadi luar biasa, beliau digadang-gadang menggantinya setelah itu. Insya Allah nanti terjaga. Mas, kalau boleh tahu sosok almarhum seperti apa sih Mas? Ya, dia lembut, dia baik, dia hormat, dia dermawan. Insya Allah baru umur 21 gitu ya. Kita udah bangkotan masih ada aja gitu ya. Jadi banyak apa saja. Tapi masya Allah, mudah-mudahan lah pemirsa semua yang menonton acara ini titip doa buat Amir, doakan, kemudian ikut berdoa husnul khatimah di akhir ceritanya. Kita semua berharap husnul khatimah, insya Allah. Seperti beliau, ketika beliau meninggal bahkan sempat mengucap tahlil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini hal yang luar biasa. Tidak semua dari kita bisa, karena memang saat sakaratul maut ini adalah ujian paling berat buat kita. Kalau kita terbiasa melafadzkan, istilahnya ada memori sel yang terekam dalam hati, dalam lidah, la ilaha illallah, insyaallah ahli jannah, insyaallah. Mas Taufik, apa sih yang mungkin akan selalu mengingatkan ke beliau tentang hubungan beliau? Ya, saya kenal baik dengan Abang Arifin ya. Kemudian saya melihat ada di Amir gitu ya. Mungkin juga ibadah-ibadahnya, tahajudnya, puasanya, Quran, zikirnya, masya Allah, indah. Insya Allah mudah-mudahan yang ditinggalkan istrinya, ibu Kak Yuni, Alvin, mudah-mudahan sabar dan sahabat-sahabat ini, masya Allah, Allah lebih sayang kepada Amir.